Kajian hati, tenangkan hatimu. Bunda. Ada bintang tamu kita, ada Alesya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alesya Ustadz. Saya seorang penyanyi. Alesya mau numpang cerita sedikit Ustadz. Jadi beberapa tahun yang lalu Alesya pernah mau menikah, cuma gagal. Di tepat 2 minggu sebelum hari H atau di hari lamaran, itu tamu undangan udah ramai banget Ustadz. Calon suami menghilang, gak ada kabar. Alesya coba kabarin dari subuh sampai siang, sampai tamu udah bubar, masih gak ada kabar. Tapi 4 hari setelah kejadian itu, beliau baru ngabarin, nelpon ke ayah. Dan dengan hati yang sangat lapang, ayah memaafkan. Padahal alasan yang dikasih sangat tidak masuk akal menurut Ale gitu. Cuma karena katanya waktu itu COVID dan gak boleh keluar. Tapi gak berhenti di situ Ustadz. Setelah kejadian itu, Ale belajar untuk ya udah memaafkan, tapi mungkin kesempatan untuk beliau udah gak ada lagi. Ale beberapa tahun kemudian coba buka hati lagi untuk orang lain, tapi tetap masih belum beruntung Ustadz. Ketemunya dengan orang yang sifatnya sama, menghilang, meninggalkan tanpa alasan yang jelas gitu. Tapi demi Allah, sekarang udah dimaafkan semuanya. Udah gak dendam, udah gak benci. Tapi Ale kayak ngerasa kurang beruntung Ustadz. Bukan cuma dari hal percintaan, pertemanan juga sama. Setiap Ale berteman sama orang, mencoba berbuat baik sama orang, tapi selalu dapat yang tidak baik. Sampai di satu titik terendah, Ale kayak ngerasa, kenapa ya aku ada di dunia ini? Salah ya Ustadz aku dilahirin gitu. Kenapa semua orang nggak bisa baik sama aku, padahal aku udah berusaha buat berlaku baik. Jadi kayak ngerasa mama aku gak beruntung ya punya anak kayak aku gitu. Kayak orang yang beda aja gitu Ustadz dari orang lain. Jadi Ale mau nanya, Ale dilahirkan ke dunia ini salah gak menurut Ustadz gitu? Ale gak marah sama Allah sebenarnya. Ale udah maafin mereka semua juga. Tapi kadang Ale bertanya, Ale kayak ngerasa lebih tenang sendiri. Kok aku gak bisa punya teman ya kayak orang lain gitu. Di saat ada orang yang mau berteman sama aku jadi takut. Nanti aku kehilangan dia, lebih baik aku gak usah berteman deh gitu. Daripada aku kehilangan dia gitu. Mendingan aku sendiri aja. Jadi ya udah kita saling kenal aja, gak usah berteman gitu. Daripada nanti kita gak temenan lagi gitu, karena kayaknya ada yang salah dari diri aku gitu Ustaz. Itu aja Ustaz. Baik, Kak Ale dan seluruh pemirsa Trans TV yang sedang resah, gelisah, putus asa. Hidup ini bukan untuk hidup. Hidup ini untuk yang maha hidup. Hidup ini ada sutradaranya. Hidup ini ada direkturnya. Hidup ini ada yang mengaturnya. Hidup ini ada tujuan bermuaranya. Siapa? Allah. Jadi kalau sekarang kita ditanya, apa yang terjadi dengan saya dalam hidup? Kita ini lagi menjalankan apa yang Allah hadirkan untuk hidup kita saja. 4 hal yang pasti yang akan kita temui selama hidup. Ada berapa? 4 hal. 1, setiap kita pasti diberi nikmat. Pertanyaannya, bersyukur atau tidak? 2, setiap kita
pasti diberikan ujian. Pertanyaannya, sabar atau tidak? 3, setiap kita pasti diberikan takdir oleh Allah. Pertanyaannya, ridho atau tidak? Yang keempat, setiap kita pasti berbuat salah. Pertanyaannya, taubat atau tidak? Dibolak-balik di situ nanti. Maka kita harus tahu dulu kuncinya nih. Yang ngatur siapa? Allah. Kita dihidupkan oleh siapa? Nanti kita mati kepada siapa? Allah. Terus untuk apa saya hidup? Hidup ini Allah berikan untuk mengabdi kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Sekarang Kak Alesa dapat takdir mau nikah, suaminya hilang. Berat? Kecewa? Marah? Kok bisa ya? Bisa. Siapa yang ngatur? Allah. Kalau Allah yang ngatur, ada kebaikan tidak? Tapi kalau mikirnya kita, sulit nerimanya. Tapi kalau semua yang terjadi kita kembalikan kepada Allah, maka kita akan makin yakin. Semua yang Allah hadirkan itu yang terbaik untuk kita. Tidak ada satu kejadian pun dalam hidupmu illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Kenapa orang gak tenang? Gak yakin ke Allah. Kenapa orang gak tenang? Karena gak dekat sama Allah. Jadi Kak Ale yang pertama, belajar untuk lebih yakin. Aku di sini ditakdirkan sama Allah. Berarti semua yang terjadi denganku juga diatur sama siapa? Allah. Yang kedua, masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dilewati. Dan ingat, setiap orang tuh diuji dengan ujian masing-masing. Kalau semua yang kita minta Allah kasih, di mana Bunda dapat pahala sabar? Kalau hidup ini semua orang senang sama kita, di mana Bunda mendapatkan pahala memaafkan? Tapi kan enggak juga semua benci sama saya. Misalnya ketemu laki-laki ini gagal, ketemu laki-laki ini menghilang, ketemu laki-laki ini menjauh, ketemu teman menjauh. Kan enggak juga semuanya pergi. Kalau dunia ini terlalu berat ujiannya dan kita ridho dengan ujian itu, maka cukuplah nanti surga balasannya. Gak usah jauh-jauh. Nabi Nuh, Nabi Lut soleh enggak? Istrinya? Enggak. Nabi Yusuf soleh enggak? Baik enggak? Kakaknya? Nabi Muhammad baik tidak? Sangat baik. Sempurna tidak? Pamannya? Hidup ini bukan tentang apa yang kita mau. Hidup ini tentang yang Allah mau. Kita kadang lebih sibuk mengejar apa yang kita mau, tapi lupa menerima apa yang Allah mau. Maka mohon maaf ya, Kak Ale, jangan pernah terbersit mengakhiri hidupmu. Kenapa Allah masih ngasih kesempatan hidup sama Kak Ale? Agar Kak Ale memperbaiki hidup ke depan. Lapangkan hati. Belajar menyembuhkan luka dengan hati yang terbuka. Mungkin yang kemarin sengaja Allah gagalkan. Lebih baik sakit hati waktu itu daripada sakit hati berkepanjangan. Kata Ustadz tadi bilang, ya gak apa-apa di sini aku sendirian. Mungkin aku ngerasa kayak di dunia ini aku sendirian. Aku cuma punya keluarga aku, cuma punya adik-adik aku yang sayang sama aku. Dan itu sih yang aku butuhin banget gitu. Tapi aku belajar banyak kalau tujuan kita hidup itu kan untuk Allah ya. Jadi kalaupun di dunia kita ngerasa sendirian, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Ada jamaah yang mau nanya lagi nih.
Silakan siapa Ada saja? Bunda Aisyah. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari Bogor. Saya 14 tahun rumah tangga. Alhamdulillah dikasih kehamilan 8 kali tapi keguguran. Kadarullah sudah ikhtiar. Dokter di Bogor pun dari setiap rumah sakit pasti paham saya. Karena saya belum satu persatu dokter belum ada yang meyakinkan saya pada saat itu. Di tahun 2023 sempat gak sadarkan diri karena baru ketahuan semua penyakitnya dari situ. HB ya, rendah, anemia. Karena mungkin karena banyak keguguran ya, banyak mengeluarkan darah. Memang dari 2018 itu sakit mensnya itu luar biasa. Sebelumnya saya tidak pernah merasakan mens sumbilangan ya, tidak pernah dari perawan tuh sampai 2018 itu tidak pernah. Ya prediksi dokter sih hanya harus tes torch atau ada bakteri. Tapi alhamdulillah sudah ikhtiar, semuanya baik-baik saja. Masya Allah saya dikasih suami, Masya Allah Ustadz, yang betul-betul menerima saya apa adanya. Support system saya suami paling pertama. Suami selalu menyemangati saya, suami selalu bilang, niat saya, tujuan saya menikah dengan kamu hanya minta ridho Allah. Masalah anak itu bonus. Itu support system saya yang sangat besar itu dari suami. Sebelum di 2003 itu saya mengurus orang mertua saya sakit stroke dan pada akhirnya tidak ada. Tapi saya berurus tujuannya sama Allah seperti ini. Oh Masya Allah, berarti ini hikmahnya saya harus ngurus orang tua saya dulu. Orang ibu mertua saya meninggal, saya ngurus bapak mertua saya. Dia sakit paru-paru, kanker paru-paru dan jantung. Oh ini yang kemarin, karena 1 tahun itu bisa 2 kali Ustadz. Karena setiap dokter itu memprediksi saya sel telurnya bagus, dia bilang gitu. Saya udah observasi, setiap penguat itu dari dosis yang terendah sampai tertinggi juga sudah. Jadi kehamilan saya itu paling besar itu 6 bulan. Sudah ada berbentuk dan laki-laki, Masya Allah. Itu dikasih nama Fibril. Di tahun 2023 saya sempat tidak sadarkan diri karena HB saya rendah, itu baru ketahuan anemia. Dan saya ketemu dokter lagi yang Masya Allah support saya, penyakit dalam. Tapi dia itu support system banget. Dan pada akhirnya itu saya di titik udah gak kuat Ustadz. Karena merasakan sakitnya Masya Allah kalau haid itu. Dan saya menyerah, jangankan istighfar, sebut nama Allah aja saya sulit. Karena merasakan sakitnya itu Masya Allah. Pertanyaan saya Ustadz, saya kan tidak diberi keturunan. Apabila kelak nanti saya pulang, saya tidak ada yang mendoakan saya, ini saya pendosa hebat. Bagaimana nanti saya kelak di sana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, rumah tangga yang bahagia itu bukan tentang punya anak dan tidak punya anak. Anak itu pemberian Allah. Anak itu ketentuan Allah. Anak itu titipan dari Allah. Kita berusaha punya keinginan, tapi Allah juga punya keinginan. Tentu yang paling baik adalah keinginan siapa? Allah. Maka dalam hal ini Bunda bersyukur masih punya suami yang tetap menguatkan Bunda dalam setiap keadaan. Ini juga pesan untuk seluruh pasangan di luar sana. Kalau ada rumah tangga yang belum dikasih keturunan, hendaknya saling menguatkan. Bukan meninggalkan. Karena bagaimanapun ini adalah ketentuan dari Allah. Semoga pasangan rumah tangga yang saling menguatkan bisa mengantarkan takdir yang Allah datangkan dengan kebaikan yang lain. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang meninggal terputus semua amalnya. Ya, in qata'a amaluhu illa min thalasin. Terputus setiap amalnya kecuali 3 perkara.
Yang pertama sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua awi ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan dimanfaatkan. Yang ketiga waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Tapi bunda tolong perhatikan, walad di sana bukan anak kandung. Atau bukan hanya anak kandung. Kalau anak kandung bahasa Arabnya ibnun, baru itu anak kandung. Tapi kalau walad itu anak manusia. Contoh, AA dosen, punya mahasiswa. Itu anak saya bukan? Itu anak saya. Maka mahasiswa saya yang soleh mendoakan saya, doanya sampai atau tidak? Itu walad. Saya berceramah, da'i, punya jamaah. Jamaah saya soleh mendoakan saya. Doanya sampai atau tidak? Sampai. Bunda izin berdagang, berbisnis, punya klien, punya yang beli. Mereka jadi sahabat kita, klien kita. Mereka soleh mendoakan kita. Doanya sampai tidak? Sampai. Itulah maknanya walad. Pesan tafsirnya, bertemanlah dengan teman yang baik. Carilah sahabat yang baik. Carilah lingkungan yang baik. Carilah orang-orang baik yang kalaupun nanti kita meninggal, mereka mendoakan kita dan doanya sampai untuk kita. Jadi yang dimaksud doa itu bukan berarti hanya anak kandung, tapi seluruh anak manusia. Maksudnya apa? Setiap orang yang kita jaga kebaikannya. Cek handphone kita, sosmed kita, temennya banyak yang baik atau yang buruk. Lihat circle kiri kanan kita, banyak yang baik atau yang buruk. Kalau banyak yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Semoga suami sabar. Terus kalau boleh ngasih masukan, bunda boleh mengambil anak, mengadopsi anak atau jadi orang tua asuh dari anak untuk bisa mendapatkan kebaikan pahala walaupun bukan anak kandung kita. Misal bunda bisa tanya ke pondok mana, pesantren mana, misalnya ada anak yang berprestasi enggak? Yang mungkin mohon maaf, yatim, duafa gitu. Maka bunda boleh ambil dan kemudian bunda sekolahkan, beasiswakan. Semoga ada pahala kebaikan untuk bunda, insya Allah. Karena vonis pertama itu dokter menyatakan peradangan di rahim ya. Jadi masih bisa disembuhkan gitu. Jadi makin kesini kan bukan makin sembuh malah makin sakit gitu. Nah baru ketahuannya itu ada miom uterus tuh baru tahun ini. Saya bersaksi di hadapan Allah, suami saya orang baik. Demi Allah Kak, demi Allah, demi Rasulullah. Dia menerima keadaan saya, dia menerima kekurangan saya. Kata beliau, kekurangan aku suatu kelebihan buat dia. Begitupun dia, kata dia, coba kekurangan aku buatan jadi kelebihan buat kamu. Gitu. Jadi kita saling nguatin. Alhamdulillahnya jadi saya mau ngeluh sama Allah juga malu. Saya dapat suami yang Masya Allah, yang baiknya Masya Allah. Abi, terima kasih. Saya berdosa hebat. Saya bersyukur punya kamu. Saya bersyukur punya kamu. Allah Maha Baik. Terima kasih sudah menerima kekurangan saya. Masya Allah, saya lebih bersyukur sih dengan ikut kajian dan kajian hari ini dengan Ustadz Hilman. Itu aja. Lebih sabar lagi, lebih kuat lagi nerima ketetapan Allah dan keridhaan Allah. Itu aja.